Saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena saat ini ya Tuhan, kami memiliki sebuah sukacita yang begitu indah di dalam kasih-Mu. Dan kami pun memiliki sebuah waktu ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya melalui firman-Mu ini, kami beroleh kekuatan dan pengharapan untuk kami tetap berani melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan oleh firman-Mu pula, kami terus mampu untuk membangun setiap pengharapan kami di dalam cinta kasih-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu memahami apa yang Engkau firmankan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan pagi ini diambil dari Injil Lukas 1, dari ayat 5 sampai dengan ayat 25. Injil Lukas 1, ayat 5 sampai 25. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Bacaan pagi ini cukup panjang tetapi menolong kita untuk memahami arti kabar sukacita yang disampaikan oleh Allah kepada Zakaria di kala itu. Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 25, saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lainnya, lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar,
Ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini di kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema kita pada pagi ini adalah kabar sukacita. Mengapa sukacita itu begitu penting? Dan mengapa sukacita itu senantiasa kita butuhkan dalam semua perjalanan kehidupan kita sehari-hari? Karena dengan sukacita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan senantiasa memiliki sebuah kesempatan untuk merasakan hidup berelasi dengan Tuhan dengan begitu dalam. Dan dengan sukacita juga kita selalu memiliki kesempatan untuk bisa berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena sukacita itu bukan hanya sekedar berbicara tentang kegembiraan, lebih dalam dari kegembiraan, saudara kasih. Kalau dalam bahasa Inggris sangat jelas sekali penggunaan katanya. Kalau gembira menggunakan kata fun, kalau sukacita menggunakan kata joy. Dan dari situ, saudara-saudara yang kasih, kita mampu melihat dan merasakan bahwa ketika joy itu ada dan tinggal di dalam hati dan kehidupan kita, maka sukacita itu yang akan selalu meluapkan sebuah semangat dalam diri kita untuk kita selalu sedia membangun relasi dengan Tuhan. Juga kita selalu sedia menghidupi dan membagikan cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan sukacita itu kita akan selalu juga memiliki sebuah pengharapan. Dalam sukacita itu juga kita akan memiliki sebuah keberanian untuk berproses dalam seluruh bagian kehidupan yang kita lalui di tengah-tengah hari yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hal itulah juga yang rupanya kita temukan dalam diri Zakaria. Kalau kita melihat kembali apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria di ayat yang ke-13, di sana Gabriel memulai sapaannya dengan berkata, "Jangan takut, hai Zakaria." Perhatikan, saudara-saudara yang terkasih, sapaan awal yang disampaikan oleh Gabriel ini, "Jangan takut, hai Zakaria." Kalau kita rasakan dan coba kita baca berulang kali dalam hati kita, saudara kasih, kalimat ini itu bukan hanya sekedar sapaan semata, tetapi sebuah kalimat yang mengingatkan kepada Zakaria maupun juga kepada para pembaca Injil Lukas ini untuk selalu ingat bahwa di dalam kehidupan kita dengan sukacita, dengan setiap kabar kegembiraan, kabar sukacita yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita dipanggil untuk tidak takut menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang juga sebenarnya telah dilalui oleh Zakaria di dalam penantiannya akan kehadiran seorang anak dalam kehidupannya. Mungkin memang bisa jadi saat itu Zakaria galau. Sudah lanjut usianya bersama dengan Elizabeth, tetapi ia tidak memiliki anak sama sekali. Namun apa yang dikatakan oleh Gabriel kepada Zakaria saat itu, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Maka kalimat ini, saudara kasih, berbicara tentang bagaimana iman Zakaria
yang begitu kuat di dalam kehidupannya. Kalimat sebab doamu menunjukkan bahwa dalam seluruh perjalanan yang dilalui oleh Zakaria, dalam sukacita persekutuannya bersama dengan Tuhan di sepanjang kehidupan yang ia lalui, rupanya ia terus berani berharap kepada Allah dalam kehidupannya, pada dalam setiap doa yang ia ungkapkan, dalam setiap keberserahan yang ia nyatakan kepada Tuhan. Di sanalah Zakaria meyakini bahwa kehendak Tuhan itu ada sebuah kehendak yang terbaik yang selalu Allah nyatakan di dalam kehidupan umatnya, dan kehendak Tuhan pasti terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan bagi kehidupan manusia. Bisa jadi kita seperti Zakaria, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bisa jadi kita senantiasa terus berharap kepada Tuhan, kita berserah di dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan, kita meyakini bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita berani membangun pengharapan kita, juga kita berani membangun konsistensi kita dalam hidup beriman kepada Tuhan. Karena kalau kita jujur, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tanpa saya bermaksud menghakimi kita semua, tanpa saya bermaksud untuk menyinggung setiap perasaan kita, kalau kita mengevaluasi dan juga berintrospeksi akan perjalanan kehidupan kita, seberapa tahan dan seberapa kuat kita hidup berharap hanya di dalam Tuhan. Kadangkala ketika kita menemui kebuntuan jalan akan solusi-solusi yang harus kita ambil dalam setiap permasalahan kehidupan kita, itu membuat kita pada akhirnya enggan lagi untuk berharap dan berserah kepada Tuhan. Membuat kita, aduh Tuhan, malas aku. Sudah berulang kali berdoa tetapi kok hasilnya gini-gini aja. Kok hasilnya hanya seperti ini. Kadang itu yang terjadi di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita sudah jenuh dan ketika kita sudah tidak lagi menemukan harapan yang ada dalam kehidupan kita, maka dalam bacaan kita hari ini melalui kabar sukacita yang dinyatakan oleh Gabriel kepada Zakaria, kita ditolong dan kita dimampukan kembali. Bahwa kabar sukacita yang sama yang dinyatakan oleh Gabriel kepada Zakaria juga bergema di dalam setiap bagian kehidupan kita. Bahwa Allah pun melalui karya Roh Kudus nantiasa terus menolong dan menguatkan setiap kehidupan kita dengan segala kabar sukacita yang Ia nyatakan dalam diri kita. Kabar sukacita yang terus menguatkan semua pengharapan kita. Kabar sukacita yang membangkitkan semangat kita untuk terus beriman dengan setia hanya di dalam Tuhan. Dan itulah yang harus terus kita yakini dan kita pegang dalam kehidupan kita. Oke, ketika kita merasakan ada kebuntuan dalam menemukan solusi-solusi terbaik dari persoalan kehidupan yang kita alami. Bisa jadi itu juga loh yang dialami oleh Zakaria saat itu. Tetapi sebagaimana sebuah kalimat yang dikatakan Gabriel, sebab doamu, yang menunjukkan kesetiaan Zakaria untuk menantikan dan membuka diri bagi setiap kabar sukacita yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya, menolong Zakaria untuk tetap setia dalam kehidupan imannya. Sehingga pada akhirnya di ayat yang ke-14, saudara yang terkasih, Gabriel berkata kepada Zakaria, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Jadi sukacita yang dialami oleh Zakaria bukan hanya dimiliki oleh Zakaria dan Elizabeth sendiri, tetapi sukacita itu juga dialami oleh setiap orang yang ada di sekeliling Zakaria. Dan sukacita itu juga yang senantiasa membuat orang-orang di sekelilingnya terus merasakan
kasih dan penyertaan Allah juga berwujud nyataan karya kebaikan Allah melalui kehidupan yang dijalani oleh Zakaria dan Elizabeth. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita sudah berada di minggu Advent yang keempat. Sebuah pertanyaan besar yang ditanyakan kepada kita semua. Sudahkah dan selalukah kita mendengarkan kabar sukacita yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita meyakini bahwa kabar sukacita itu senantiasa ada dan bergema di dalam diri kita? Dan sudahkah kabar sukacita itu memampukan kita semua untuk berani menjalani kehidupan kita dengan penuh syukur dan keberserahan di dalam tangan Tuhan? Kabar sukacita yang selalu menguatkan pengharapan kita. Kabar sukacita yang telah digenapi oleh Allah melalui kelahiran juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah sejarah manusia. Kabar sukacita yang menyelamatkan kehidupan kita, yang membuat kita terus melangkah dengan setia dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita sambut kabar sukacita itu dengan kesetiaan iman dan kesetiaan pengharapan kita kepada Tuhan. Bangun terus kehidupan kita, hidup persekutuan kita bersama dengan Tuhan maupun hidup persekutuan kita dengan sesama. Supaya dengan kesetiaan kita itu, maka kita akan selalu dibukakan hati dan diri kita untuk siap sedia kapanpun Tuhan menghendaki kita mampu menerima kabar sukacita dalam kehidupan kita. Sukacita bukan hanya sekedar kegembiraan, tetapi sukacita adalah sebuah kekuatan yang dihadirkan oleh Tuhan untuk kita mampu merasakan kasih Tuhan serta membagikan kasih itu dalam kehidupan pengharapan kita. Selamat melangkah dengan berani dalam seluruh sukacita yang Tuhan anugerahkan. Selamat mempersiapkan diri menyambut masa raya Natal. Kiranya kasih setia Tuhan yang akan selalu memberkati, kasih setia Tuhan juga yang akan senantiasa menopang dan menolong kehidupan kita semua. Amin.